Shalom. Pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah anak kesayangan Bapa. Kami ada biji matamu, dan kami rasakan bahwa Engkau tetap ada dalam hidup kami, dan kami rasakan kasih sayangmu. Kami masih bisa bernapas, kami ada dan bangun tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengalir ayat selain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan melembutkan hati kami. Dan kami juga boleh mendengar naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Allah Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 30. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Yesus memperingati Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepada Yesus. Di sebelah kanan Yesus kepada muridnya itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkan Yesus." Murid yang duduk dekat Yesus berpaling dan berkata padanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberi roti sudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan hal itu pada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk merayakan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada itu hari sudah malam. Puji Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada ayat yang ke-27. Dan sudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Kita perhatikan, Yesus kerasukan iblis. Dengan tepatnya, Yesus dikuasai oleh iblis. Maka Alkitab menulis, jangan beri kesempatan pada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kejadian 4 ayat yang ke-7, jangan berikan. Iblis sudah mengintip di pintu hatimu. Hei Kain, demikian hari ini, jangan memberikan kesempatan pada iblis menguasai dalam hati dan pikiran kita. Iblis berusaha mencari celah. Begitu ada celah, dia masuk. Iblis pintar. Kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan, iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Iblis bagaikan singa yang siap mengaum, menekan. Maka sebagai anak Tuhan, kita banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa, banyak introspeksi diri, supaya kita tidak main-main dosa. Kalau dosa di kesempatan dia masuk, ya, dan dosa itu akan menguasai. Dan saat ini Yudas memberi kesempatan iblis, dan iblis menguasai hati dan pikirannya. Maka Yesus berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yesus tidak paling langsung, berbuatlah suka-sukamu. Dengan pengertian, iblis mau memakai Yudas sebagai alat.
alatnya untuk menjual Yesus. Jadi iblis memakai Yudas sebagai alatnya karena Yudas memberi kesempatan. Hati-hati. Tanpa kita sadari, kalau tidak hati-hati, iblis memakai kita sebagai alatnya. Bukan dipakai untuk Tuhan, tetapi dipakai iblis untuk menjadi alat iblis untuk melakukan yang tidak baik, untuk melakukan yang najis, untuk melakukan yang kotor, untuk melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka dia perbuatlah sesuai dengan hati. Tapi kalau hati tak bersih, perbuatlah sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kehendak Roh Kudus atau kehendak iblis yang menentukan hidup saudara. Tapi kalau saudara dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan menguasai hidup kita. Tapi kalau hidup kita dikuasai iblis, iblis yang bekerja hidup kita. Di mana tata kita, tata hati kita diisi oleh Tuhan, dikendalikan Tuhan, atau dikendalikan Roh Kudus yang menentukan saudara. Kalau saudara beri kesempatan iblis, iblis yang bekerja. Kalau kesempatan iblis, Roh Kudus yang bekerja hidup saudara. Maka pada pagi hari ini, berikan kesempatan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara, sehingga kita berjalan dan terang firman Tuhan. Amin. Saudara mau hidup saudara dikuasai oleh Roh Kudus, berjalan pada pagi hari ini sebelum mengadakan aktivitas lain, bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Serahkan hidup saudara sehingga kita berjalan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, kami percaya firman Ia dan amin. Manusia yang pertama karena memberi kesempatan iblis bekerja, sebab manusia diciptakan bukan robot, tapi hak bebas. Ada hak bebas tubuh, jiwa dan rohnya. Beri kesempatan bagaimana pikirannya, hati, kehendaknya atau pikirannya semua dikuasai Roh Kudus atau dikuasai iblis. Biar kami selalu dikuasai Roh Kudus sehingga kami berjalan pada hari ini, bekerja, berdagang, sekolah dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk perkara-perkara materi, kami percaya Engkau sudah siapkan segala kebutuhan kami Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang berjuang garis depan, pelihara mereka, pelihara keluarganya, dan belas kasihan terjadi buat negara kami. Pandemi berubah jadi endemi dan negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.